Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bentuk hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan tentang wajib. Wajib secara etimologi artinya sesuatu yang harus atau pasti. Menurut Abdul Karim Zaidan, seorang ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, ia mendefinisikan wajib sebagai sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya oleh seluruh orang mukallaf, yang mana bila seseorang ini melakukan maka akan mendapatkan pahala, dan begitu juga sebaliknya, bila tidak melakukan maka akan mendapatkan dosa. Wajib menurut beberapa segi juga dibagi, yaitu wajib menurut segi orang yang melaksanakannya dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain dan wajib hifayah. Wajib ain di sini maksudnya ialah suatu kewajiban yang mana seseorang yang melakukan kewajiban ini harus baligh dan berakal. Jadi jika tidak memenuhi dua syarat itu tadi, maka dia tidak wajib untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah. Berakal di sini artinya waras, tidak gila, sehat, dan tidak sedang di bawah kandungan obat. Lalu yang kedua ialah wajib hifayah. Wajib hifayah adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh seluruh umat Islam, tetapi apabila sudah ada beberapa umat Islam yang melaksanakannya, maka gugurlah suatu kewajiban itu. Contohnya ialah seperti saat di sebuah desa ada seorang umat muslim yang meninggal, maka wajiblah bagi orang-orang di situ untuk menyolatinya. Tetapi bila di dalam desa itu tidak ada yang menyolati sama sekali, maka orang-orang di dalam desa itu akan dihukumi dosa. Tetapi kalau ada beberapa orang yang sudah menyolati, maka gugurlah kewajiban umat muslim yang ada di desa itu. Lalu dari segi kandungan perintah, wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib muayyan dan muhayyar. Wajib muayyan artinya suatu kewajiban yang mana objeknya itu tidak terpilih. Artinya objeknya itu tidak memiliki pilihan lain atau hanya tertentu itu saja. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, maka ya harus dalam bentuk sholat, dan harus dalam bentuk zakat, dan harus dalam bentuk puasa. Tidak bisa diganti seperti sholat diganti dengan membaca Al-Quran. Nah, itu tidak bisa. Kewajiban ini tidak akan dihitung apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dalam bentuk yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ialah wajib muhayyar. Wajib muhayyar artinya adalah sebuah kewajiban yang mana objeknya ini memiliki pilihan atau alternatif. Contohnya saat seseorang memiliki denda kafarat sumpah, maka seseorang ini memiliki beberapa alternatif yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 89, yang mana jika kamu memiliki denda kafarat sumpah, maka diperbolehkan kamu memilih beberapa di antaranya, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak 10, lalu memberikan pakaian, membebaskan budak, atau jika kamu tidak bisa melakukan itu tadi, boleh juga melakukan puasa selama 3 hari. Lalu dari segi yang terakhir, yaitu dari segi waktu, ada wajib mutlak dan muakkad.
Wajib mutlak artinya adalah sebuah kewajiban yang mana tidak memiliki batas tertentu. Artinya kewajiban ini bisa dilakukan kapan saja. Contohnya seperti membayar denda kafarat tadi, itu boleh dilakukan kapan saja, asalkan tetap dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membayar hutang puasa. Di sini ada dua pendapat yang saya ketahui, yaitu pendapat dari Abu Hanifah yang memiliki pendapat bahwa membayar hutang puasa bulan Ramadan itu boleh dilakukan kapan saja dan tidak memiliki batas waktu tertentu. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, membayar hutang bulan puasa ini boleh dilakukan kapan saja, asalkan tidak menemui Ramadan selanjutnya. Lalu wajib muakkad. Wajib muakkad ini artinya adalah sebuah kewajiban yang memiliki batas waktu tertentu. Contohnya seperti puasa di bulan Ramadan, ya harus di bulan Ramadan. Terus mengeluarkan zakat fitrah, ya adanya mengeluarkan zakat fitrah itu ya di bulan Ramadan, tidak boleh sebelumnya atau tidak boleh sesudahnya. Lalu ada lagi sholat zuhur, sholat wajib 5 waktu itu tadi, ya itu kan harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Tetapi ada beberapa keringanan dalam puasa dan sholat, yaitu jika kita dalam keadaan berpergian jauh, maka kita diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Tetapi ini juga terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk menjamak ataupun mengqashar sholat. Nah, untuk puasa juga kita boleh tidak melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan, yaitu kita boleh membayarnya, melakukan puasa di bulan lain atau membayar hutang puasa Ramadan, tetapi itu dalam keadaan seperti sakit atau dalam keadaan hamil yang memang tidak kuat, atau dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan menyusui yang dikhawatirkan tidak bisa memberikan gizi yang cukup terhadap bayinya, maka diperbolehkan untuk menjalankan puasa di bulan yang lain gitu. Jadi tetap ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, tidak sembarangan. Selanjutnya adalah haram. Haram ini adalah kebalikan dari wajib, yang artinya sebuah larangan. Sebuah larangan dari Allah dan Rasul-Nya, yang mana apabila manusia melanggar larangan ini, maka akan dianggap sebagai hamba yang durhaka dan akan diancam oleh dosa. Tetapi bila sebaliknya, jika manusia menaati atau tidak melanggar larangan ini dan menjauhinya, maka ia akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai hamba yang taat. Haram ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-muharram lidzatihi, yang artinya secara esensi ini mengandung banyak sekali kemudaratan bagi manusia. Contohnya seperti memakan bangkai, berzina, membunuh jiwa manusia, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ialah al-muharram li ghairihi. Al-muharram li ghairihi ini artinya pada kondisi tertentu itu membawa sesuatu yang dilarang secara esensi. Contohnya ialah melakukan kegiatan jual beli pada saat azan sholat Jumat. Nah, secara kegiatan jual beli ini tidak haram, tetapi karena dilakukan pada saat waktu sholat Jumat, yang mana nanti akan mengganggu dan akan membuat kelalaian pada seseorang,
dalam melaksanakan kewajibannya, maka kegiatan ini menjadi haram atau perlakuannya itu menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang hukum sunnah. Yang pertama-tama tentang definisi sunnah secara bahasa terlebih dahulu. Sunnah secara bahasa adalah thoriqoh, atau jalan, cara atau kebiasaan, atau siroh. Dan menurut para ahli hadis, muhaddisin, sunnah itu adalah al-hadisu huwa ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana au fi'lan au taqdiran au sifatan. Jadi segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak ataupun perilaku, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi, dalam hal ini pengertian sunnah menurut sebagian mereka sama dengan hadis. Para usuliyin mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat. Di sini dapat dilihat adanya perbedaan mengenai definisi sunnah menurut usuliyin dan sunnah menurut muhaddisin. Jika usuliyin hanya berkepentingan terhadap sunnah sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan muhaddisin yang menggolongkan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Adapun sunnah menurut para fuqaha, ahli fikih, adalah suatu sifat hukum atas sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Pemaknaan ini dilatar belakangi bahwa para fuqaha memposisikan sunnah sebagai salah satu hukum syara' yang 5 yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Dalam hal ini, ulama hadis lebih memandang Nabi SAW sebagai manusia paripurna, baik perkataan maupun perbuatan serta takrir beserta sifat-sifatnya yang dapat diacu sebagai uswah hasanah atau suri tauladan yang baik. Sehingga mereka berusaha merekam dan memotret figur beliau secara lengkap dan utuh. Sedangkan ulama usul fikih, usuliyin, lebih memandang figur Nabi Muhammad SAW sebagai seorang atau subjek penetap hukum atau musyara'i, yakni pembuat undang-undang di samping Tuhan, sehingga pengertian sunnah bagi mereka hanya dibatasi pada perkataan dan perbuatan serta ketetapan Nabi setelah beliau diutus menjadi seorang rasul yang berkaitan dengan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah. Banyak literatur yang menjelaskan tentang fungsi sunnah yang seluruhnya mengarah pada 3 fungsi. Yang pertama yaitu sunnah berfungsi sebagai bayan ta'kid. Artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah itu, fungsi yang kedua adalah sunnah berfungsi sebagai bayan tafsir. Bayan tafsir. Di sini sunnah berfungsi menjelaskan dan memperinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Ketiga itu tentang sunnah berfungsi sebagai bayan tasyri', mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan pastinya hukum oleh Al-Quran, seperti hukum menghimpun pernikahan antara bibi dan keponakan perempuan yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Fungsi ketiga dari sunnah ini masih diperdebatkan oleh para ulama, namun pendapat yang kuat Raja'ah meneguhkan fungsi ini dengan argumen banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk mentaati Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah sering dirangkaikan dengan ketaatan kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 79, Al-A'raf ayat 198. Kewajiban beriman kepada Rasulullah SAW berarti mempercayai kedudukannya sebagai Rasulullah, mematuhi dan mengikuti apa yang disabdakan dan diperbuat beliau, termasuk mentaati keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Apalagi
Al-Quran telah menegaskan bahwa apapun yang bersumber dari Rasulullah adalah didasarkan wahyu, bukan berasal dari hawa nafsu. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Novaluddin Fahad. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mubah dan pembagian mubah. Yang pertama, pengertian mubah. Mubah menurut bahasa yaitu sesuatu yang diperbolehkan untuk mengambilnya atau tidak mengambilnya. Menurut syarak, mubah ialah sesuatu yang tidak dipuji bila mengerjakannya dan tidak dipuji pula saat meninggalkannya. Dengan kata lain, mubah ialah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntut untuk mengerjakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. Menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zidan, yaitu sesuatu yang dipilih oleh syariat apakah seorang mukallaf atau akan melakukannya atau tidak melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Itu adalah mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau tidak. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya. Istilah mubah menurut Abu Zahra sama pengertiannya dengan halal atau jais. Selanjutnya adalah pembagian mubah. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat membagi mubah kepada 3 macam, yaitu mubah berfungsi untuk mengantarkan seorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Itu misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah tapi berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban, contohnya sholat, bekerja, menghasilkan nafkah bagi keluarga. Itu kan hukumnya wajib. Jika makan tidak dilakukan, kewajiban itu tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bila mana dilakukan sesekali, tapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengarkan lagu itu mubah bila dilakukan tidak sering atau maksudnya tidak berlebihan. Itu mubah. Jika berlebihan itu jatuhnya nanti ke makruh. Sesuatu yang mubah selanjutnya adalah sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula, yaitu makan atau sarapan ditujukan untuk membeli hal untuk kesenangan kita. Contohnya kita bekerja untuk mencari uang dan liburan, itu kan bekerja itu kan mubah untuk kita dan ditujukan untuk meraih hiburan, yaitu kita bepergian, traveling atau kemanapun. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu makruh. Secara bahasa, kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, kata makruh menurut mayoritas ulama usul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan dan ditinggalkan. Bila mana ditinggalkan akan mendapat pujian dan bila dilanggar tidak berdosa atau tidak mendapat siksa. Misalnya, seperti yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudu di siang hari Ramadan, karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tetelan. Kemudian menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi menjadi 2 macam, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Yang pertama makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang itu bersifat dhoni al-wurud atau dalil yang hanya memberikan kesan yang kuat.
atau sangkaan kuat bahwa datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersifat pasti dan tidak sampai meyakinkan. Adapun hadis yang ada dzani al-wurudnya seperti hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke batas mutawatir. Sebagai contoh, sebagaimana dalam sabda Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membeli suatu barang yang masih dalam tawaran orang lain dan melarang seseorang untuk meminang seorang wanita yang ada dalam pinangan orang lain sampai mendapatkan izin atau telah ditinggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi contohnya adalah larangan membeli suatu barang yang masih dalam tawaran orang lain dan larangan meminang seorang wanita yang dalam pinangan orang lain. Nah, termasuk makruh tahrim. Makruh tahrim ini menurut kalangan Hanafiyah sama-sama diancam dengan siksaan atas pelanggarnya karena dalilnya bersifat dzoni. Kemudian yang kedua yaitu makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Contohnya yaitu memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat dibutuhkan di waktu perang. Jadi kalau tidak ada makanan saat waktu perang, jadi boleh memakan daging kuda dan minum susunya. Menurut sebagian kalangan Hanafiyah, pada dasarnya memakan daging kuda hukumnya haram karena ada larangan memakannya berdasarkan hadis riwayat Daraqutni. Namun ketika sangat dibutuhkan atau butuh di waktu perang, hal ini dibenarkan untuk dimakan meskipun dianggap makruh. Contoh lain dari makruh tanzih ini adalah makan dan minum sambil berdiri.